Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang menghindari akhlak mazmumah, membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Nah, menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Terdiri dari sifat temperamental atau gadap. 2. Membiasakan perilaku kontrol diri. 3. Membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Apa sih itu sifat gadap? Sifat gadap adalah sifat yang cenderung mudah marah atau pemarah. Orang-orang yang memiliki sifat gadap adalah orang yang mudah kehilangan akal dan mengedepankan emosi ketika marah. Perilaku gadap atau marah akan mendorong manusia bertingkah laku buruk dan jahat. Seseorang pemarah termasuk orang yang imannya tidak kuat atau lemah. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pandangan sempit, berniat untuk balas dendam, dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Dapat juga dikatakan bahwa orang yang marah adalah orang yang bersifat tidak sabar. Apa sih penyebabnya sifat temperamental atau gadap ini? Gadap adalah situasi yang normal dan manusiawi karena ia merupakan sifat yang melekat pada tabiat seseorang. Oleh karena itu, secara umum penyebab kemarahan terdiri dari 2 faktor, yaitu 1. Faktor fisik atau jasmania. 2. Faktor psikis atau rohania. Oke, sekarang saya akan menjelaskan faktor fisik. Kehidupan manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmania dan rohania. Keduanya harus mendapatkan porsi perhatian seimbang dalam hal yang berkaitan dengan penyebab kemarahan. Kondisi fisik seseorang secara jasmania harus mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh agar kita mampu mengantisipasi dan mengelolanya sehingga dapat menghindari diri dari kemarahan yang sulit untuk kita kendalikan. Adapun penyebab kemarahan secara fisik yaitu 1. Kelelahan yang berlebihan. 2. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. 3. Reaksi hormon kelamin. 2. Faktor psikis. Faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat eratnya kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Berikut ada beberapa secara psikis yang dapat memunculkan amarah seseorang. 1. Ujub. 2. Perdebatan atau perselisihan. 3. Senda gurau yang berlebihan. 4. Ucapan yang keji dan tidak sopan. 5. Permusuhan kepada orang lain. Tingkatan sifat temperamental. Temperamental atau gadap termasuk sifat hati yang harus dikelola dengan baik agar setiap kemarahan tidak bersifat merusak. Berikut tingkah sifat temperamental dalam kehidupan yang harus kita pahami. Golongan marah berlebihan. Golongan marah berlebihan atau ifrat adalah golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Seseorang yang mengalami marah berlebihan biasanya akan berteriak dan
membentak dengan suara kasar serta ada kalanya sampai terjadi kekerasan. Marah berlebihan dapat menyebabkan timbulnya perasaan dengki, benci, dan dendam sehingga mendorong seseorang untuk melakukan pembalasan terhadap orang yang menjadi sumber kemarahannya. Marah atau temperamental adalah salah satu sifat setan. Sifat temperamental yang berlebihan terbentuk karena dua faktor, yaitu pembawaan dan kebiasaan. Banyak orang memiliki sifat temperamental yang berlebihan karena faktor bawaan, sehingga semua seolah-olah menampakkan ciri khas sebagai seorang pemarah. Akan tetapi, sifat pemarah juga dapat terbentuk dari kebiasaan, pergaulan, pola asuh, dan lingkungan tempat tinggal di sekitarnya. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau bisa disebut tafrid. Tafrid adalah golongan yang tidak bisa marah. Tafrid merupakan kebalikan dari ifrat. Golongan yang tidak memiliki sifat marah sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Ia akan bersikap acuh, tidak peduli, dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu jika mendapat hinaan dan cemoohan. Golongan yang memiliki sifat tafrid termasuk golongan yang tercelah dalam pandangan Islam. 3. Golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal. I'tidal adalah golongan moderat yang berada di antara ifrat dan tafrid. Seseorang yang memiliki sifat i'tidal akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Sifat marah yang proporsional artinya marah yang timbul karena sesuatu yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela Islam dan pemeluknya. Apa sih cara menghindari sifat gadab? Marah hanya akan membawa kita kepada permasalahan yang lebih rumit. Tidak jarang orang yang mengandalkan amarahnya akan mendapatkan permasalahan baru. Hal ini disebabkan karena ketika orang marah, maka ia akan melakukan hal-hal yang cenderung merugikan diri sendiri karena dikendalikan oleh amarahnya. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui cara-cara agar kita terhindar dari sifat pemarah yang dapat merugikan kita sendiri. Adapun cara yang kita dapat lakukan atau gunakan untuk menghindari sifat gadab ini. 1. Membaca ta'awudz. Hal ini dilakukan karena ajaran Islam menyebutkan bahwa amarah adalah hasutan yang peranggai setan, sehingga agar tidak berkelanjutan dianjurkan kepada seseorang yang sudah dihinggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awudz. 2. Merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah segera untuk duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah berbaring. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. Apabila posisi lebih tinggi daripada sumber kemarahannya, maka ia bisa meluapkan dan melampiaskan kemarahan itu. Agar hal tersebut tentu saja sangat berbahaya. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan agar orang yang sedang marah mengambil posisi yang lebih rendah atau merendam kemarahannya. 3. Diam atau tidak berbicara. Ketika seseorang marah, maka posisi yang ada dalam dirinya akan meningkatkan
sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang yang sedang marah dapat mungkin berusaha untuk diam, tenang, rileks agar bisa meredakan emosinya. 4. Berwudu. Air wudu dapat meringankan efek tenang bagi orang yang sedang marah, serta meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak dan menyakitkan orang lain. 5. Mengingat wasiat Rasul dan janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah berulang kali memberikan nasihat ketika seseorang memintanya, yaitu janganlah engkau marah. Beliau juga menyebut balasan yang luar biasa apabila seseorang mampu menahan amarahnya. Sebagaimana sabdanya yang berarti, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Manfaat menghindari sifat temperamental atau gadap. Apabila kita mampu mengendalikan amarah, kita tentu banyak hal positif yang dapat kita rasakan. Adapun manfaat yang kita peroleh jika mampu menghindari sifat gadap antara lain yaitu 1. Menghindari kebencian dan permusuhan. Ketika hati seseorang sedang dikuasai perasaan emosi dan marah, serta tidak ada upaya untuk mengendalikan dirinya sendiri, maka akan sangat berpotensi menimbulkan tindakan dan agresi yang bersifat destruktif sehingga mendatangkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, seseorang yang mampu mengendalikan sifat temperamental, sesungguhnya ia telah menghindarkan diri dari potensi permusuhan dan saling membenci dengan orang lain. 2. Membawa kebahagiaan. Kemampuan untuk menahan amarah memiliki keuntungan tersendiri bagi seseorang mukmin. Ketika seseorang mampu menahan amarahnya, maka ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan serta terdiri dari kerugian akhlak seseorang muslim. Salah satunya dapat dilihat dari bagaimana cara mengendalikan amarah. 3. Mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan pahala yang sangat besar, yaitu surga yang luas bagi seorang yang mampu mengendalikan amarahnya, sebagaimana yang tertulis dalam surat Al-Imran ayat 3 ayat 133 sampai 134. Yang kedua, kontrol diri. Apa sih itu kontrol diri? Kontrol diri adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti serakah atau tamak dan sifat-sifat tercela lainnya. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya naik turunnya iman seseorang. Keimanan seseorang akan mengaruhi kontrol diri sehingga seorang yang memiliki keimanan tidak akan melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Allah. Rasulullah menyebutkan orang paling kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya saat marah, sebagaimana sabdanya dalam hadis yang artinya, orang yang berkuasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah. Kontrol diri merupakan salah satu aspek penting untuk meraih salah satu keberhasilan. Selain aspek
kewaspadaan, inisiatif, dan kepastian tujuan. Kontrol diri dapat juga disebut disiplin diri karena menyangkut komitmen dan pengendalian diri. Cara untuk menerapkan dan mengimplementasikan sikap kontrol diri. 1. Memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Seorang mukmin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akhir dari setiap perbuatannya. Dengan menahan diri sejenak berpikir sebelum bertindak, menggunakan logika dan akal sehat untuk memikirkan akibat dari setiap tindakannya, akan membuat seseorang mukmin terhindar dari perbuatan yang buruk. 2. Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tergesa-gesa adalah salah satu sifat setan karena merupakan sifat ngegabah, kurang berpikir, dan hati-hati dalam bertindak. Sifat tergesa-gesa dan kurang sabar akan menghilangkan ketenangan dan kewibawaan seseorang, mendekatkan kepada keburukan dan sangat dekat dengan penyesalan. 3. Memperbanyak zikir kepada Allah. Salah satu amalan yang dianjurkan untuk dilakukan setiap muslim secara rutin adalah memperbanyak zikir untuk mengingat Allah. Zikir adalah salah satu metode untuk meredam konflik dalam jiwa setiap mukmin. Banyak manfaat yang dapat kita peroleh apabila kita gemar berzikir, yaitu makin mendekatkan diri kepada Allah, menenangkan jiwa, menambahkan pahala, serta menyejukkan hati yang sedang gundah. 4. Berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Salah satu implementasi dari sikap kontrol diri bagi seorang mukmin adalah dengan berdoa, memohon kesabaran, ketabahan, dan kekuatan kepada Allah, supaya senantiasa sanggup menerima dan menghadapi cobaan sesuai dengan kadar kekuatan yang benar oleh syarat. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa menahan amarah dan mengendalikan diri ketika hati sedang bergejolak agar tidak hilang kendali. Apa pentingnya sikap kontrol diri? Kepekaan terhadap harga diri dan martabat dirinya yang rendah biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. Seorang yang memiliki martabat yang tinggi akan menjaga dan mengendalikan setiap tutur kata, perilaku, dan tindakan agar tidak menyakitkan orang lain. Dengan sendirinya, sikap tersebut akan melatih kita untuk menghormati orang lain dan sebaliknya, orang lain pun menghormati kita. 2. Terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Kontrol diri merupakan salah satu cara dari dalam diri seseorang untuk menahan diri, mengendalikan keinginan untuk melakukan sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain, seperti sifat serakah, tamak, rakus, dan lainnya sebagainya. Apabila seseorang mampu mengendalikan sifat-sifat tersebut, maka ia akan terhindar dari hal-hal yang merugikan. 3. Menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Apabila seorang muslim mampu mengendalikan diri dan mengelola emosi dengan baik, maka ia terhindar dari perasaan stres, tertekan, dan kesulitan untuk berpikir dengan jernih dan fokus. Oleh karena itu, pentingnya konsep
pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari agar kita mampu mengolah kecerdasan emosional agar tidak mudah terbawa perasaan dan maupun menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi dengan pikiran yang tenang dan jernih. 4. Menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Seorang dengan kontrol diri yang baik biasanya akan memiliki emosi yang stabil dalam situasi dan kondisi apapun. Ia tetap akan mampu bersikap baik kepada orang yang membencinya, tidak berlebihan dalam menyikapi kegagalan maupun keberhasilannya, menerima dengan lapang dada apapun yang dialaminya. Bersikap tenang meskipun berada di bawah tekanan, serta tidak keberatan untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orang lain. Sifat seperti ini sangat sulit dilakukan oleh semua orang, sehingga apabila seseorang mampu melakukan dengan baik, maka hal tersebut tentu saja menjadi inspirasi dan teladan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak menciptakan keributan dan perselisihan dalam keluarga. 2. Menerapkan perilaku disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. 3. Taat pada peraturan dan tata tertib sekolah. 4. Menghormati guru dan teman sekolah. Apa sih hikmah dan manfaat perilaku sifat kontrol diri? Yaitu 1. Mampu menahan emosi dengan baik. 2. Terhindar dari sifat tercela. 3. Terhindar dari kesalahpahaman dengan orang lain. 4. Sabar dalam menghadapi ujian. 5. Mampu bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. 3. Berani membela kebenaran. Syaja'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata syaja'ah yasju syajatan yang artinya pemberani dan teguh. Sifat syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan hitungan untuk mengharapkan keridhaan Allah. Syaja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi umat muslim saat menggemban tugas jika ingin meraih kegemilangan. Sebagaimana dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 139. Mengimplementasikan sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berani menghadapi musuh di medan pertempuran. Dalam konteks ini, keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. Mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak terjebak pada syahwat dunia, dan lebih mencintai kehidupan akhirat, sehingga ketika datang panggilan jihad, maka mereka akan menyambut dengan semangat dan yang tinggi. 2. Berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap resiko yang akan ditanggungnya. Lebih banyak orang yang tampil menjadi pengecut, bermain aman dengan menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya karena takut menghadapi resiko yang akan ditimbulkannya. 3. Berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting tetapi sulit untuk dilakukan pada era teknologi ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia. Dalam hitungan detik, seseorang
yang tidak amanah akan mampu menebar aib dan rahasia orang lain melalui media sosial, sehingga sikap berani menyimpan rahasia merupakan perkara yang sangat penting untuk menjaga kehormatan seseorang, termasuk orang menjaga keberlangsungan dakwah Islamiyah jika rahasia tersebut terkait dengan kehormatan Islam. 4. Memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Seorang yang memiliki keberanian harus diimbangi dengan daya tahan tubuh yang besar karena ia menghadapi kesulitan, penderitaan, dan resiko yang terjadi. Contoh peristiwa yang dialami Bilal bin Rabah yang memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa dalam menghadapi siksaan kaum Quraisy demi mempertahankan akidah dan keyakinan Islam dalam dirinya. 5. Mampu mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang disebut pemberani bukanlah orang yang kuat berkelahi, melainkan orang yang mampu mengendalikan nafsu dengan baik karena menghindari murka dan berharap berkah dari Allah. Faktor-faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan, yaitu merasa takut kepada Allah, mencintai kehidupan akhirat, tidak takut menghadapi kematian, tidak ragu dengan kebenaran dan keadilan, tidak memiliki sifat materialistis. Hikmah apa sih dan manfaat apa sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan? Hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. 1. Bagi diri sendiri. Seorang yang memiliki sifat syaja'ah akan selalu bersikap dewasa dalam menghadapi semua permasalahan. Ia berani menegakkan keberanian dan tidak menyetujui hal mungkar. Seseorang yang memiliki sifat syaja'ah akan senantiasa mengendahulukan perilaku taat terhadap perintah Allah dibandingkan dengan urusan duniawinya. 2. Bagi keluarga. Perilaku syaja'ah akan memberikan manfaat bagi anggota keluarga. Sebuah keluarga yang menerapkan perilaku syaja'ah akan hidup dengan tentram. Sifat syaja'ah akan mendorong mereka untuk berani berjuang dan bertawakal kepada Allah. Mereka akan bersikap qanaah terhadap segala sesuatu yang mereka terima. 3. Bagi agama, negara, dan bangsa. Jika seluruh warga negara Indonesia memiliki sifat syaja'ah, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma agama seperti korupsi, tindakan kriminal, peredaran narkoba, dan sebagainya. Oke, sampai di sini pembahasan saya. Kesimpulannya adalah umat muslim yang baik akan berusaha menjaga hati mereka untuk perbuatan tercela dan membiasakan diri untuk berbuat baik serta menunjukkan akhlak terpuji sesuai ajaran Allah Subhanahu wa taala.